Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, kita akan membahas bencana duhon yang akan muncul setelah 3 tanda-tanda ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan tentang akhir zaman dan beberapa bencana dahsyat yang akan menimpa umat di seluruh dunia. Salah satunya duhon. Ketika bencana besar datang secara tiba-tiba, semua pasti akan panik karena tidak ada persiapan untuk menghadapinya. Begitupun dengan akhir zaman, di mana akan banyak sekali kejadian besar yang membutuhkan persiapan yang matang. Jangan sampai karena kurangnya ilmu, lantas kita menjadi orang yang tidak tahu harus berbuat apa ketika masa itu tiba. Beberapa abad lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan tentang akhir zaman dan beberapa bencana dahsyat yang akan menimpa umat di seluruh dunia. Salah satunya duhon. Duhon terjadi pada fase keempat, fase saat umat Islam dipimpin oleh pemimpin yang diktator. Duhon merupakan kabut asap yang gelap, tebal, tidak ada oksigen dan teramat panas, sehingga mengakibatkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Lantas, kapan tepatnya duhon akan muncul? Ternyata duhon dan hujan meteor akan segera datang ketika 3 tanda-tandanya sudah terjadi. Adapun 3 tanda-tanda itu adalah: 1. Banyak muncul penyanyi-penyanyi wanita. 2. Banyaknya musik dan alat-alat musik. 3. Banyaknya orang meminum khamar atau minuman yang memabukkan. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Bukankah ketiga tanda-tanda itu sudah mulai muncul? Jika demikian, apakah kita tinggal menunggu waktu itu datang? Terjadinya duhon membuat kondisi manusia seperti yang dialami Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan paus, yakni gelap, pengap, panas, tidak ada oksigen, tidak ada makanan dan minuman. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar saat itu datang, kita senantiasa berzikir seperti zikirnya Nabi Yunus alaihi salam, yakni La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akibat duhon, kulit manusia akan melepuh dan meleleh, terutama orang-orang kafir. Namun, orang-orang mukmin karena kekuatan iman di hati dan membaca doa zikir itu, maka pengaruh duhon hanya membuat mereka lemas sedikit seperti terserang flu biasa. Setelah terjadinya duhon, dunia mengalami perubahan iklim yang sangat dahsyat. Air susah didapatkan dan makanan juga langka, sehingga manusia terancam mengalami kelaparan dan serangan penyakit merebak di mana-mana. Pada masa yang sangat berat itu, fitnah dan berbagai musibah akan terus muncul secara bergantian, hingga akhirnya fitnah terbesar akan dimunculkan, yaitu Dajjal. Dajjal muncul membawa makanan dan yang berlimpah dan berbagai kesenangan dunia, sehingga semua manusia akan memperlakukan seperti Tuhan. Bahkan jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ketika Dajjal keluar, mayoritas penduduk bumi akan menuhankan Dajjal. Bahkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terfitnah oleh Dajjal, kecuali orang-orang yang memang imannya sudah pekat, yang amalnya sebelum itu memang sudah berat dan banyak. Insya Allah orang-orang semacam ini yang akan dilindungi dari Dajjal. Kiamat merupakan rukun iman kelima dan dipercaya umat Islam pasti akan terjadi, namun tidak satupun makhluk mengetahui kapan peristiwa akhir kehidupan alam dunia tersebut akan berlangsung.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan tanda-tandanya. Mekah menjadi salah satu kota di muka bumi yang disebut Nabi akan menunjukkan tanda bahwa kiamat sudah dekat. Pertanda yang disebutkan Nabi ini dahulu dianggap mustahil terjadi, namun apa yang ada di kota Mekah saat ini benar-benar menunjukkan kondisi seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dahulu. Tanda-tanda kiamat tersebut benar-benar sudah muncul di Mekah. Apa saja? Berikut ulasannya. Bangunan tinggi melebihi gunung. Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa salah satu tanda bahwa kiamat sudah dekat adalah ketika di banyak bangunan yang tingginya melebihi gunung. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa bangunan-bangunan tingginya begitu menjulang. Ibnu Saibah meriwayatkan, dia berkata, pada suatu hari aku menuntun tali kekang unta Abdullah ibnu Amr, lalu beliau berkata, apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mekah dan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi melebihi pegunungan, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Arzaki. Nabi juga menjelaskan bahwa kiamat akan terjadi jika gunung-gunung di kota Mekah sudah berlubang. Hal ini tentu sulit dipahami oleh masyarakat pada masa kenabian, kehidupan Nabi dahulu, namun ternyata hal ini sudah terjadi pada saat ini. Gunung-gunung di kota Mekah kini sudah berlubang dalam bentuk terowongan. Mekah juga dijuluki kota terowongan karena memiliki puluhan terowongan. Pada 2011 saja, Mekah memulai pembangunan 55 terowongan melalui pegunungan dan sejumlah ruas jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu lihat gunung-gunung di Mekah ada lubang yang menembusinya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa kiamat akan terjadi jika Al-Sa'ah telah membentang bayangannya sehingga bayangan Ka'bah tidak lagi tampak. Al-Sa'ah merupakan salah satu dari pengertian kiamat. Sementara di Arab, Al-Sa'ah juga bermaksud sebagai jam. Karena itu, Syekh mengartikan secara langsung waktu kiamat yang hampir juga terjadi apabila bayangan menara jam menutupi Ka'bah. Itulah pembahasan dalam video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.